Hari Ibu Lois udah beres ya Pak? Oh, di sana, di sana. Ibu Lois udah beres. Oke. Di sini hujan gede Bu, nggak kedengaran. Ya, hujan gede. Harus pakai headset. Di Pati Gimana Ukur. ya headset? Ini ada di Pati Ukur, hujan gede. Ibu di Pati Ukur. Ya lagi berarti nganter sama ya. dulu tamu, tapi jam 5 saya harus doa keluar lagi. Nah. Aduh, Ya. ya, nanti dengerin. Ya, tunggu. Ya. Hari ini Pak Sunoto ya, nanti jam 16.40 kita mulai. Silakan Bapak Ibu, kalau yang mau menyapa-nyapa dulu, dipersilahkan. Ya, Pak Agus kalau dengarkan jauh dari saya. Halo, selamat sore. Haji Sohi. Di kamar atau enggak apa-apa? Bentar. Agus. Nomor udah 30. Cobain aja. Coba. Oke, Bapak Ibu silakan. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Ya Pak. Bu Tita, nyasa Bu Tita. Sedang Mana Bunda Eni belum masuk. Bu Yani, Ini apa belum. kabar Singapura? Baik Bu Ini, Bu. Betty, Bu Betty sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Santi Bali. Bu Santi Bali kalau nggak salah dari Bandung ya. Santi Bali. Oh, asalnya dari Bandung. Ah, Bunda Eni. Halo, Bunda. Masih di Betty, sore wilujeng sonten, sarehat. Legend Sonten Ibu sehat alhamdulillah. Amin. Bu Hajah, Assalamualaikum Pak Yaib. Waalaikumsalam Pak Nanda. Ya. Tadi udah yang grup udah masuk ya? Iya Pak Ahmad ya, dari Kalimantan Barat itu Pak. Oh iya. Alhamdulillah Ya. masuk. Iya. Alhamdulillah. Mas Sopot. Oh, wah. Silakan teman-teman boleh diajak teman-temannya yang ada waktu di sore hari Aduh, kita Pak Nono, masuk Zoom HK ya. Sudah 16 orang. Bisa gini kan, bisa naik motor kayak gini. Jalan handphone, bisa lah kalau kayak itu standar. Hati Pak Narno, sore di jalan. Ya, hati-hati di jalan Pak. Assalamualaikum, Romo Yudi. Waalaikumsalam. Baik, Penanda kabarnya. Iya Pak. Anwar Salim. Assalamualaikum Pak. Oke. Ini dari Pak Nur Salim ya. Halo. Assalamualaikum Pak Sukron.
Oh, Ini kita lagi ngajakin Zoom kawan ini. di luar ya Pak. Ya, Iya kita Pak, ajak sukses Pak. nontonnya apa ngikut Zoom nih biar pintar ini orangnya. Tuh, Iya. baru daftar di air Pak ini, ombaknya belum daftar ini. Oh iya. Harus Ombaknya belum segera. jelas. Biar langsung cepat. Ya, makanya harus ini dulu dicas nih Pak, minta dicas ikut Zoom nih. Oh iya, oke. Kita bareng-bareng sama-sama ya. Nanti malam juga jangan lupa Bapak Ibu ya. Siap ya, nanti kita undang. Undang Oke, teman-temannya, lanjut. undang saudara-saudaranya ya. Nanti langsung dari Pak Direktur Omjaknya yang akan memberikan penyampaian presentasinya. Sekaligus berkenalan ya Bapak Ibu. Pak, siapa lagi yang baru ini? Pak Gus Jayapura ya sudah. Bu Santi Bali. Selamat sore Bu. Suaranya lagi sakit apa tenggorokanku radang nggak bisa banyak ngomong. Sorry ya. Oh iya Bu. Iya. Nggak apa-apa Bu. Menyimak apa aja Bu. Dengar. Nggak sehat Bu. Ya, Oke. 16.40 ya. Nanti kita akan mulai. Masih ada 5 menit. Untuk saling menyapa, saling berkenalan mungkin kalau yang baru. Atau kalau ada informasi-informasi bila bisa disampaikan. Ibu Yani dari Ya, Assalamualaikum. Selamat sore Bu Suliastianingsih. bukan jilbab pakai ini. Mojokerto. saya mau kenalan Pak. Malam. Saya mitra baru dari Kuningan Pak. Anaknya Pak Ahib gitu. Anak Pak Ibrahim. Iya. Ibu Eni mau bukan mitra baru, senior, suhu. Pak Supron, Sarwawayatu, salam takdim semua. Kemarin Nipul Bunda ini tuh di Kuningan ya. Iya. Luar biasa. Turun gunung. Turun gunung ya Bun. Pak Nur Salim. Assalamualaikum Pak. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore Bu Sulis. Mantap ya. Sudah 18. Nanang Pak Sunoto, jadwal sore ini udah masuk belum? Oh, Sudah siap. sudah siap. Dia ini Bu, Ada. in time. In time. Luar biasa. Biasa di luar. Luar biasa. Mas Siap Sunoto antar Manyos. jaga. Guru saya itu Pak, Ibu, Pak Nyos itu guru saya itu, suhu. Oh iya. Manyos atau Pak Sun? Sunoto sama Sunarto beda Pak Sukron. Sunoto. Oh iya Pak Sunoto ya, siap. Yang Kosti. Iya. Pasti ya, ini Sunoto pasti yang punya Semarang. transportasi. Wes. Itu leader top itu Pak, hebat banget Pak. Iya. Enggak lah, kita bisa bareng. Luar biasa Pak Sun itu. Bukan Ya, Pak hanya Nanda. hebat ya, tapi bijak. Karena kalau hebat belum tentu bijak. Kalau bijak sudah pasti Bu. hebat. Iya Bun. Assalamualaikum Bu Indah, selamat sore. Indah Puji. Bekasi ya. Kasih Alhamdulillah. hadir semua, anak cucu, nenek kakek. Anak cucu Bunda nih. Pada hadir, luar biasa. Bunda masih di kampung. Masih di Kuningan Iya, ya, Bun. masih Pak Haji. Bunda masih di Masih Pak Haji, Promo. hijrah dulu di sini. Ya. Titip Yang Bekasi ya Pak Haji.
Ada Bu Ya. Haji, ada Pak Haji, ada Mbak Indah. Udah Ada TOP Bagete. Sama. Nah, ini TOP mission Bagete. TOP Bagete top banget deh. ini dari Semarang, Pak. Dari Demak tuh Pak Sunonto. Ini dari Bandung, Pak. Apa sendiri Bandung? Ini Pak Sohib dari mana? Iya Pak, salam kenal. Kita dari Sabang sampai Merauke. Klero kabeh kakak wes salah. Ini malah dari Singapura. Ini lihat aku lu. Pengen dengar suaranya yang dari Singapura. Pak. Yang dari Singapura mana suaranya? Halo. Selamat sore. Di mana ini? أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم وآية لهم Oke, 10 menit lagi ya. Siapa yang lagi ngaji tuh? Sambil ngaji nih. Di mana itu di Bunda? Bukan, di mic-nya yang ada pengajian Pak Nur Salim atau siapa itu? Betul, ya. Udah. Pak Nur ya. Oke, makasih. Ya apa-apa sambil ngajar ngaji, tapi kalau udah mulai ya di mute. Ya. Atau mau diputarkan dulu KLPI, Bu? Sok atuh, biasa. Sok, mangga Kak. Ya, kita putar dulu ya. Lagu kebangsaan kita ya Pak Sukran ya. Siap. Lagu kebangsaan. Ya, oke. Saya akan share dulu. Nah, suaranya. Oke. Kamu di sana, aku di sini, kita semua KLPI. Mari semua meraih mimpi, sukses bersama KLPI. Ada suaranya nggak, Bu? Ada. Oh, udah ada. Ya, mohon maaf. Kreasi 5 pilar Indonesia, mari satukan hati. Kreasi 5 pilar Indonesia, dimulai dari kami. Jangan berharap, jangan menentu, berilah yang terbaik. Terima kasih seperti cermin menjadi credo kami. Selalu bersyukur, positive thinking, itu yang mendasari. Tak menyerah, selalu percaya kepada Sang Ilahi. Kreasi 5 pilar Indonesia, mari satukan hati. Kreasi 5 pilar Indonesia, dimulai dari kami. Kreasi 5 pilar Indonesia, mari satukan hati. Kreasi 5 pilar Indonesia, dimulai dari kami. Baik, alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, baru saja telah kita dengarkan bersama
kita ikuti bersama Maras KLPI. Baik, untuk itu mari kita mulai Bapak Ibu sekalian. Tata tertib untuk Zoom, silakan Bapak Ibu untuk mematikan dulu mic-nya ya, atau mute mic-nya masing-masing. Hanya pembicara saja yang nanti akan membuka mic-nya. Untuk itu, marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam jumpa. Kita kembali bersama-sama di HK Jum sore hari ini ya. Hari ini di hari Senin tanggal 18 November 2024. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur atas nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, bahwa tanpa Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya tidak mendapatkan nikmat tersebut. Untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Pada hari ini Bapak Ibu, penyampaian buku bijak insya Allah akan disampaikan oleh orang yang luar biasa dengan motonya yaitu bisnisku, ibadahku bersama KLPI. Yes, katanya. Ia adalah seorang driver KLPI, yaitu Bapak Sunoto, Ketua HK dari Kota Demak. Ya. Untuk itu, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan bersama penyampaian buku bijak yang akan disampaikan oleh Pak Sunoto, sekaligus nanti ditutup dengan doa. Kalau ada waktu, kita berdiskusi kembali ya, Bapak Ibu sekalian. Dipersilakan Pak Sunoto untuk menyampaikan pembacaan buku bijaknya. Oke, terima kasih. Bisa didengar, Pak Nandang? Halo? Pak Nandang, bisa didengar ya? Ayo Bu, Pak, tapi rada kecil Pak. Kalau di saya agak kecil. Saya dengan pembacaan buku bijak, jelas nggak? Jelas nggak Pak Nandang? Ada. Jelas Pak Sun. Oh ya, jelas ya. Oke, saya mulai ya. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti berat. Nah, di sini kita semua untuk dilatih untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Jadi di KLPI tidak hanya mengejar keuntungan duniawi aja, tapi juga di akhirat. Jadi untuk di buku bijak ini untuk mempersiapkan kita nanti setelah pensiun, setelah menerima uang, mau bagaimana, makanya dipondasi dengan pembacaan buku bijak untuk berlatih menjadi seorang pemimpin yang bijak. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Nah, jadi kita di sini jangan seperti minuman soda ya, dikocok dengan push cars. Akhirnya isinya habis dan hanya sesaat itu kita semangatnya tidak bisa berlangsung. Cara jaga stamina, satu, andalkan Tuhan, doakan strategi dan tim, doakan leader, percaya perusahaan, percaya sistem, percaya leader, ikutin prosedur, komitmen, dan persisten. Ya. Kita di sini tidak hanya asal kita ikuti prosedur, percaya leader dengan sistem, dan berkomitmen. Nah, dengan berkomitmen itu kita beristiqomah. Jadi tidak hanya sesaat dengan lari cepat akhirnya berhenti. Jadi di sini yang maksud istiqomah itu rutin ya. 9 yaitu nempel. Nempel kita terutama yaitu nempel kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala, pada
leader-leader kita yang ada di KLPI. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah, kecewa, capek, malas, kesal, dan bosan. Nah, jadi kita jadi seorang pemimpin harus yang fokus dengan goal tidak mudah, kecewa, capek, malas, kesal, dan bosan. JBJM, jangan berharap, jangan menuntut. Nah, di sini yang dimaksud jangan berharap dan menuntut, kita kerjakan dulu dengan sistem yang ada di KLPI. Oke, ini di hari tanggal 18, saya karena orang yang nggak pintar, jadi tidak bisa menjelaskan yang lebih pintar, tapi itu nanti bisa jalan dengan sendirinya kita bisa menjadi pintar. Orang yang memisahkan diri dari orang lain berarti memperhatikan diri sendiri saja. Setiap pendapat orang lain ia bantah. Nah, ini berarti orang yang enggak dihargai dengan pendapat orang lain. Jadi orang itu hanya istilahnya idenya itu harus dipakai, tidak mau menerima ide dari orang lain. Orang bodoh tidak suka diberi pengertian, ia hanya ingin memberikan isi hatinya. Dosa dan kehinaan berjalan bersama, kalau sudah tercela pasti pula dinista. Perkataan orang dapat merupakan sumber kebijaksanaan dalam seperti samudra segar, seperti air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang durhaka dan menindas orang yang tak bersalah. Jika orang bodoh berbicara, ia menimbulkan pertengkaran dan meminta dihajar. Ucapan orang bodoh menghancurkan dirinya, ia terjerit oleh kata-katanya. Fitnah itu enak rasanya, orang suka menelannya. Orang yang melalaikan tugasnya sama buruknya dengan orang yang suka merusak. Tuhan itu seperti menara yang kuat. Kesanalah orang jujur pergi dan mendapatkan tempat yang aman. Tetapi orang kaya menyangka hartanya lah yang melindungi dia, seperti tombak tinggi dan kuat di sekeliling kota. Orang yang angkuh akan jatuh. Orang yang rendah hati akan dihormati. Menjawab sebelum mendengar adalah perbuatan yang bodoh dan tercela. Ini yang perlu kita pahami ya. Jadi bila mana kita ada sesuatu informasi dari orang, jangan langsung kita mencela atau menjawab dahulu. Kita dengarkan dulu, kita pahami dulu. Jadi kita butuh pandangan atau wawasan dari orang lain. Oleh kemauan untuk hidup, orang dapat menanggung penderitaan. Hilang kemauan itu hilang juga segala harapan. Orang berbudi selalu haus akan pengetahuan. Orang bijaksana selalu ingin mendapatkan ajaran. Ya, ini kata-kata ini yang sangat luar biasa. Jadi orang yang berbudi selalu haus akan
akan pengetahuan. Jadi orang bijak selalu ingin mendapatkan ajaran. Jadi kita selalu mencari ilmu, selalu mencari pemasukan dari orang-orang lain untuk supaya kita bisa paham tentang kehidupan. Hadiah membuka jalan dan menghantar orang kepada orang-orang besar. Pembicara pertama dalam sidang pengadilan selalu nampaknya benar, tapi kenyataannya mulai diuji apabila datang lawannya. Dengan undian pertakaian dapat diakhiri, bahkan pertentangan antara orang berkuasa pun dapat diselesaikan. Saudara yang telah disakiti hatinya lebih sukar didekati daripada kota yang kuat. Pertengkaran bagaikan palang gerbang kota yang berbenteng. Bagi kata-kata yang diucapkan, ada akibat yang harus dirasakan. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan, hidup akan merusaknya orang harus menanggung akibat ucapannya. Orang yang mendapat istri mendapat keuntungan adalah karunia dari Tuhan. Orang yang mendapatkan mendapatkan keuntungan istri adalah karunia dari Tuhan. Ya, ini bisa dikatakan istri itu bagaikan kalau istilah Jawa itu lumbung atau gentong atau tempat untuk simpanan apa yang suami dapatkan dari hasil suatu pekerjaan. Orang miskin memohon jawaban, orang kaya menjawab dengan bentaan. Nah, inilah kadang di dalam masyarakat itu banyak kita jumpai seperti itu. Maka kita sebagai member KLPI ke depannya supaya kita tidak seperti orang yang kaya hanya selalu mentak-mentak kepada orang yang miskin. Maka di sini kita bekali dengan buku bijak supaya kita nanti setelah sukses pensiun akan tepat untuk menggunakan uang yang ada di dalam sehari-hari. Ada sahabat yang tidak setia, ada pula yang lebih akrab dari saudara. Nah, di sini kalau yang udah namanya sahabat itu melebihi dari segala-galanya. Jadi makanya untuk mencari sahabat tidak mudah. Ada pula yang lebih akrab daripada saudara. Begitu Pak Nandang dari saya, mungkin banyak kurangnya karena saya sifatnya hanya manusia biasa dan selebihnya itu semua dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak Nandang, kita kembalikan lagi ke Pak Nandang untuk selanjutnya. Langsung kita berdoa ya Pak Nandang ya. Doa dulu Pak, silakan. Ya, akan saya berdoa dengan keyakinan saya sebagai seorang Muslim. Untuk yang non-Muslim menyesuaikan diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pandan yuafi nikmahu ya Rabbana lakal hamdu kama yusonik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tuni jinatan biha min jami'il
ahwali wal afati wa tafdilana biha jami al hajati wa tutahhiruna biha min jami sayyidina wa tarfa'nu biha indaka a'lal daraja wa tublighuna biha afsal yati min jami il khairati fil hayati wa bahdal mawati. Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kita semua. Ampunilah dosa-dosa para owner, para leader, para kane, para ketua HK, para member. Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon petunjuk. Semoga KLPI bisa diterima oleh semua insan yang ada di negeri ini. Bahkan pemerintah juga akan mendukungnya. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Begitu, makasih Pak Nandang. Saya serahkan lagi kepada Pak Nandang waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sunoto ya yang membacakan buku bijak, dilanjutkan dengan doa. Alhamdulillah. Walaupun hari ini kayaknya singkat nih Pak Sunoto ya menyampaikannya, tetapi alhamdulillah telah banyak yang kalimat-kalimat yang disampaikan yang tentunya Bapak Ibu sekalian banyak menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Ketika tadi Pak Sunoto di awal menyampaikan bahwa orang yang memisahkan diri dari orang lain berarti memperhatikan diri sendiri saja. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bahwa kita di KLPI khususnya kita tidak berlaku ya yang namanya egois, tetapi kita bergotong royong. Nah, jadi kita sikapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Sunoto tersebut bahwa kalau kita memisahkan diri hanya mementingkan diri sendiri berarti kita egois. Sedangkan di sini adalah kita untuk selalu bergotong royong. Jadi setiap pendapat orang lain kalau orang egois itu ya bantah seperti itu. Makasih ya Pak Sunoto telah paparannya. Kemudian juga tadi disampaikan sempat saya garis bawahi ada kata-kata bahwa orang yang melalaikan tugasnya sama buruknya dengan orang yang suka merusak. Nah, artinya ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu ya. Jadi, kalaulah kita melalaikan tugas, berarti itu sama buruknya dengan orang yang suka merusak. Tuhan itu seperti menara yang kuat. Kesanalah orang jujur pergi dan mendapatkan tempat yang aman. Betul ya Bapak Ibu, tadi juga dikatakan bahwa sandaran kita itu bukan hanya kepada orang yang berduit, orang yang kaya raya, tetapi sandaran kita hanyalah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal juga disampaikan bahwa kita harus selalu bersandar kepada Tuhan kita ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika disampaikan pembacaan buku bijak itu selalu disampaikan kepada kita harus nempel ya, nempel terus nempel kepada Tuhan kita ya. Jadi orang-orang yang bijak itu senantiasa selalu kita nempel. Salah satunya yaitu nempel kepada Tuhan, kepada leader dan sebagainya. Itu diantaranya Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk itu dipersilahkan untuk Bapak Ibu yang akan memberikan tanggapannya juga yang lain, dipersilahkan untuk bersama-sama kita isi ya Imhaka sore hari ini. Waktu insya Allah masih banyak untuk kita gunakan berdiskusi Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan untuk sama-sama bisa mengisinya. Mangga silakan ada siapa saja atau saya baca chat dulu ya Bapak Ibu.
kayaknya ada beberapa chat yang harus disampaikan. Yang pertama dari Ibu Nur Ali ini dari Padang ya. Mohon co-host kamera saya agak gak bisa dibuka. Oh, kameranya tidak bisa dibuka ya Bu? Ya silakan co-host untuk dibantu ya supaya kamera Ibu Nur Ali bisa dibuka kembali. Bu Betty, Pak Sunoto, Pak, host. co-host Pak Sunoto ya. Nah, Pak Sun. Maaf saya live ada Zoom. Oh ya ini dari Bunda Betty ya. Silakan. Kemudian Ibu Titin. Maaf baru masuk ya nggak apa-apa Bu. Baru pulang dari Kuningan. Habis registrasi bergabung ke Ombak. Oke, luar biasa ya Bu. Selamat. Ibu Dede menanggapinya ya. Oke, silakan. Baik Bapak Ibu, silakan untuk bersama-sama yang akan memberikan tanggapannya. Dipersilakan. Pak Sukron mau menambahkan Pak Sukron dari apa yang disampaikan Pak Sunoto? Silakan. Saya oke. Matur suwun, terima kasih. Saya tidak menambahkan buku bijaknya karena buku bijak itu menurut saya sudah sangat luar biasa, apalagi sudah dijabarkan, sudah dijelaskan. Itu motivasinya lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Karena kata-kata itu ya Ngapain saya? jadi pijakan atau jadi relnya buat kita semua. Yang ingin saya utarakan di sini mungkin kami di sini di Pringsewu khususnya itu kalau program di air itu kita punya program satu keluarga atau kayak saya, istri dan anak-anak serta keluarga kita yang satu jalur, baik itu jalur dari saya ataupun jalur istri, itu kita Pak Haji Padoli itu memberikan arahan ke kita minimal punya 100 kota yang aktif. Di sini 100 kota yang aktif itu adalah contoh kayak saya 14, istri 14, anak saya 3, 14 semua. Itu kan 14 kali 5. Belum lagi nanti ada cucu juga saya udah masukkan. Saya maaf ya udah punya cucu Bapak Ibu. Jadi sudah tua juga saya. Nah itu sudah saya 14 cabang juga. Nah di situ kita tinggal hitung berapa kota yang sudah kita miliki. Nah, arahannya kan 100 kota yang aktif. Itu adalah salah satu trik atau cara untuk membangun kita bergotong royong dan itu adalah sama-sama saya juga terapkan ke bawah, ke kita jajaran ke bawah itu ya memang kita sampai di-list-kan di grup kecil kita itu di-list-kan. Misalkan saya baru punya 107 kota yang aktif. Terus nanti ada kawan kita siapa si A, si B itu punya, kalau yang belum punya 100 kita coba terus di lobby bagaimana menambahkan. Itulah wujud gotong royong kita sehingga tidak perlu dan tidak usah ngoyo banget mencari orang. Artinya di sini jalur keluarga saja diperbanyak, itulah gotong royong kita. Begitu juga di Ombak. Ini program Ombak juga kita menyikapi di Pringsewu itu, ini ya dengan pemahaman kita atau dengan kita paham bahwa itu tuh yang akan mempercepat income buat kita. Tentunya kita masing-masing kayak saya ke bawah dan kebetulan saya juga ada grup kecil, artinya base camp kita di Pringsewu itu tim besar. Saya ada base camp kecil yang kakak saya ke bawah itu saya buatkan list juga. Orang-orang yang sudah mendaftar 500 di cabang Ombak sehingga orang yang belum, teman-teman kita ke bawah itu saling mengingatkan dan
ya itulah terjadi closing yang tentunya kita tidak terlalu sulit untuk memahamkan mereka gitu. Nah, ini juga mungkin yang kami terapkan ini mungkin ataupun bisa bermanfaat buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Mohon maaf, saya tidak apa ya, tidak memaksakan. Artinya ini trik-trik yang dilaksanakan oleh di tim Pring Sewu, dan itu alhamdulillah ya menurut saya itu sudah lumayan hasilnya sementara maksimal lah, walaupun belum maksimal banget, tapi artinya gerakannya itu antusias lah, itu yang saya rasakan sampai dengan saat ini. Itu saja Bapak Nandang kurang lebihnya, dan mohon maaf kalau ada yang dari saya kurang pas dan sebagainya, dikembalikan ke Pak Nandang. Terima kasih, hatur nuhun. Baik, hatur nuhun. Terima kasih Pak Sukron ya, masukan yang luar biasa. Di tengah-tengah kita membahas buku bijak, tetapi Bapak Ibu sekalian kalau kita ke LPI, jadi betul ya apa yang disampaikan oleh Pak Sukron. Pada Pak Sukron memberikan gambaran tentang di Pring Sewu atau di tempatnya Pak Sukron itu dengan 100 akun yang aktif ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya 100 akun yang aktif itu maksudnya bagaimana ya. Kalau nggak salah saya tangkap, kalau 7 orang saja atau 8 orang mungkin udah 100 ya Pak ya. Udah 100 orang lebih. Itu akun yang aktifnya sebenarnya. Tinggal dikalikan 14. Jadi kalau keluarga saja kita diaktifkan, nah itu insya Allah 100 masing-masing satu keluarga itu ada akun aktif. Nah begitupun di ombak ya Bapak Ibu. Apalagi di ombak itu kalau yang itu 100 akun aktif itu kita ikutkan ya dari 15 orang saja. 15 orang itu sudah kembali modal kita dari referral saja ya Bapak Ibu. Jadi kalau karena di ombak itu kan referralnya sampai tiga level ya, ada 3 level, mulai dari 10.000, 20.000 sampai 50.000. Nah itu kalau di total semuanya itu kembali. Saya sudah hitung dan saya juga sudah mengalami di situ ya. Jadi kalau untuk sendiri itu sudah kembali. Nah kita bisa disponsorkan ke keluarga kita selanjutnya seperti itu. Itu ya Pak Sukron, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ada yang mau menimpali atau menambahkan juga, atau mungkin ada bertanya dan apapun ya, yang jelas berkaitan dengan kita, yaitu dengan Bijak, dengan KLPI, aplikasi air, sekaligus mungkin aplikasi ombak ya, walaupun belum sempurna kalau aplikasi ombak untuk bisa dijawabnya ya. Nanti malam saya ingatkan kembali, langsung akan bertemu dengan Pak Direktur dari PT Ocean ya. Jadi ombak Santero Nusantara ya di tingkat Ocean. Seperti itu. Ya, boleh ada Bapak siapa lagi atau Ibu yang akan menambahkan? Saya lihat di galeri ya, ada siapa saja. Oke, ada Pak Haji Sohib ini, ada Bunda Yani, ada Pak Inengah, ada Bunda Eni, Pak Romo, Pak Nur Salim, Ibu Tita, ya, Pak Agus Jayapura, Ibu Hajaib, Bu Suliastianingsi, Pak Hakem ini dari Kalimantan Barat, Ibu Titin juga hadir, alhamdulillah ya. Pak Momon ini dari Majalengka dan Cirebon ya Bu Titin, Ciamis. Kemudian Lembra Lampung, Pak Sutrisno, kota mana Pak Sutrisno teh? Aduh lupa ya. Bu Indah ini dari Bekasi dan Bu Umamah Majalengka atau Cirebon perbatasan ya. Bu Juju Demak, ya Bunda Juju, alhamdulillah. Pak Narno Puncak Bogor, Pak Purnomo, ya Pak Pur ini Pati ya. Bu Mari ini dari Bogor, Pak Yayat dari Tasik. Ya. Itu diantaranya ya Bapak Ibu, atau masih ada yang di kolom halaman 2, Bu Wid, oh Pak Ibrahim juga ada, Pak Ibrahim dari Majalengka, Pak Ustadz Ibrahim. Pak Haris Sugia, Pak Dede Mulyana ini dari Bogor, Kak Sutadi,
dan Pak Imron serta Bapak Ibu yang lainnya. Silakan Bapak Ibu kalau akan menambahkan kembali, ada waktu banyak ya untuk kita berdiskusi. Mangga. Pak Kem, ada masukan Pak Kem? Ya, Bapak, saya hanya kasih ya semacam apa ya, mungkin itu sudah saya boleh bilang mungkin ini rezeki ya buat saya bisa ketemu Pak Sunyoto di Semarang. Ini kami lagi gabung, kami lagi bersuka cita bisa ngopi bareng Pak. Ini luar biasa. Maka tadi kan saya telepon beliau, waduh saya jadwalnya hari ini Pak Kem memberikan renungan nih dia. Nah, saya bilang udah dari sini aja dari tempat kos kita nih. Jadi beliau datang ke sini, ya kita gabung di sini. Tadi saya dengar langsung beliau memang luar biasa Pak. Ini senior saya, guru saya juga karena memang saya gabungnya KLP ini kenalnya dari Bapak, memperkenalkan juga Pak Sunoto. Jadi kami membernya Pak Sunoto dengan Bu Juju Group. Ya moga saja pertemuan ini menjadi pertemuan yang membawa berkah suatu saat. Ini juga ada teman saya juga saya telepon, kebetulan kami dulu pernah gabung di satu proyek Pak pengawasan di Kalbar 2014. Jadi sudah 10 tahun kami selalu kontak. Saya berusaha Pak, kalau teman-teman lama tuh saya kadang-kadang kalau tidak kehilangan nomor HP saya selalu kontak. Karena itu teman itu ada rezeki yang luar biasa ternyata Pak. Jadi itu barangkali sedikit dari saya untuk menguatkan kita semua. Artinya pertemanan itu sangat penting dan pertemanan itulah yang akan membawa kita suatu saat ke puncak kejayaan. Mudah-mudahan demikian Pak Nandang. Terima kasih Pak Nandang. Selamat sore. Terima kasih Pak Sunoto yang telah menyempatkan diri bisa bergabung ke tempat penginapan kami ini. Kami di malam Pak di itu, mudah-mudahan nanti Pak Nandang besok-besok juga masih bisa gabung, kita bisa ngopi bareng di sini. Jadi kita saling mengisi sehingga kita saling memberikan semangat khususnya di dalam membangun KLPI. Itu dulu Pak Nandang, terima kasih, selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Hakem ya Kalimantan Barat. Alhamdulillah itulah KLPI Bapak Ibu sekalian ya. Tanpa kita sadari bersama ternyata bisa mempersatukan ya, mempersatukan seluruh Indonesia. Bahkan teman-teman yang lama ketika berjumpa seperti Pak Hakem ini ketika ke Semarang, ke Demak ya, ke tempat Pak Sunoto, bisa mengajak kopi bareng bersama. Ini hakikatnya ya, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi syariatnya itu adalah dari KLPI Bapak Ibu sekalian. Jadi semoga saja betul pertemanan ini sangatlah berharga sekali Bapak Ibu ya sekalian. Pak Nandang. Ya, Pak mangga Bu Nandang. Haji. Silakan Bu Haja. Itu Pak Hakem di Kalimantan Barat ya? Betul Ibu. Ya, betul Ibu. Iya. Tadi kan ada yang daftar tuh Pak, saya melalui WA ya. Pak Ahmad dari Kalimantan Barat. Mungkin nanti kalau mamanya ini saya bisa gabungkan ke Bapak ya, ke Pak Hakem ya. Boleh Ibu. Nanti minta nomor kontaknya aja. Atau bisa kontak. Ibu gabung di grup mana Ibu? Di itu yang nasional. Yang Bapak ada di. Ya. Bapak Pak Hakem ada di situ. Atau bisa nanti di kontak saya Bu, kalau bisa dicatat sekarang bisa saya sampaikan. Atau saya sampaikan di chat ya. Iya Pak. Ya boleh. Saya sampaikan di chat ya. Ditulis aja saya Pak. tulis di chat Bu. Oke, siap. Di aja di apa tuh di kolom aja chat. Pak. Siap, saya di kolom chat ya. Oke, makasih. Iya. Baik. Ya, makasih Bu Ajaib, Pak Hakem ya. Kita bertambah saudara ya dari Kalimantan Barat. Alhamdulillah. Pak Ustadz, mau berkomentar Pak? Boleh? Oke, izin Nandang, teman-teman semua. Selamat sore teman-teman semua, sehat selalu ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Baiklah teman-teman semua, menambahkan saya di buku bijak, itu ada kata-kata, ada kalimat
yang dikatakan Tuhan itu seperti menara yang kuat, kesanalah orang jujur bagi mendapatkan perlindungan. Tapi orang kaya menyangka hartanya lah yang melindungi dia seperti tembok tinggi dan kuat di situ. Nah itu, ini teman-teman semua ada kaitan dengan surah Al-Humajah, yang mana kita tidak ada apa-apanya kaitan dengan di awal buku bijak itu, semuanya itu dengan kehendak Allah, Tuhan Sang Pencipta alam. Kita gak ada apa-apanya, kekuatan apa-apa, semuanya itu dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan di situ, ini bisa kaitan juga dengan yang kemarin. Kemarin tanggal 17 itu ada kaitan dengan masalah harta. Di surah Al-Humajah disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yalul likulli humazatil lumazah allazi zama'a malahu wa'addadah yasabu anna malahu akhladah. Jadi orang kaya itu menyangka dirinya, yaitu bahwa hartanya yang akan bisa menolongnya, hartanya yang akan bisa mengabadikannya. Nah itu termasuk orang yang akan celaka. Wailul likulli humazatil lumazah. Orang pengupat, mengadu domba, itu udah dipastikan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang yang akan celaka. Keduanya, ciri-cirinya adalah alladzi zama'a malahu wa'addadah. Dia suka mengumpul-ngumpulkan harta. Mengumpulkan harta demi kesenangan, kebahagiaan duniawi, demi pamor. Nah itu yang akan celaka. Makanya mereka berpendapat, punya pikiran hartanya itu yang akan bisa menjamin keselamatannya. Hartanya bisa mengabadikannya kehidupan di dunia. Nah kita teman-teman semua, kenapa kita harus tiap hari selalu belajar buku bijak? Karena di sini di PT KLPI teman-teman semua, insya Allah di sini uang besar, bukan uang kecil. Jadi kita harus terus belajar memahami buku bijak biar kita bisa membawanya. Jangan sampai kita tergolong terhadap golongan orang-orang yang disampaikan dalam surah Al-Humajah tadi. Ya, insya Allah dengan kita terus belajar buku bijak, semakin bijak, insya Allah ketika nanti kita pensiun, insya Allah akan bisa membawa harta itu untuk kebaikan, keselamatan dunia kita dan akhirat. Yang mana tadi sampaikan tim Pring Sewu itu minimal punya target 100 akun aktif. Kebayang ya teman-teman, satu keluarga 100 akun aktif. Per cabang, per akun 270 juta. Kebayang ya berapa? Keren, hebat. Ya, memang benar teman-teman, itu jadi perbanyaklah akun keluarga. Silahkan teman-teman. Jangan yang lain, keluarga dulu, orang tercinta, orang terdekat, masukkan ke KLPI. Apalagi ini ada masa promo untuk Kota Lampung. Daftarkan sebanyak-banyaknya keluarga kita. Minimal di satu cabang Lampung, manfaatkan masa blokir ini, cuma tinggal 6 hari lagi, besok tinggal 5 hari. Kalau punya uang, daftarkan mereka. Soal yes-nya nanti belakangan. Yang penting mereka udah punya antrian, punya akun anti blokir. Daftarkan sebanyak-banyaknya, sponsori. Insya Allah kita memberikan sebuah perusahaan kepada saudara kita, keluarga kita untuk masa depan. Ya, bagus ya. Bisa dicontoh Pring Sewu minimal satu keluarga targetkan 100 akun ya. Alhamdulillah Pak Sukron, punya saya juga baru 560 akun aktif. Ya. Luar biasa, Masya Allah. Beda sih sama Suhu mah beda. Wah. Gitu. Baik, insya Allah di masa promo ini insya Allah
ya bonus-bonus dari akun anak saya dari Nerepan sponsor, insya Allah saya niatkan daftarkan masyarakat di sini, jemaah di sini di masa promo. Ya, makanya teman-teman, kenapa sih sekarang saya jadi terkenal itu ya? Panggilan saya Bebek terkenal sekarang. Ini Panandang. Bebeknya pada pulang. Kenapa teman-teman rahasianya itu ya? Nih, kenapa bisa tiap hari Repan sponsor saya bisa balik? Itu punya keluarga semua. Kenapa? Karena banyak akun keluarga. Gitu ya. Makanya perbanyak teman-teman akun keluarga. Saya 4 bulan berpuasa GWD bonus saya di Repan sponsor Bali, sponsorkan lagi. Makanya sekarang tinggal panennya gitu. Ya alhamdulillah tadi sebini mah Pak Sun, Pak Sukron kemarin daftarkan ya baru cuma 8 orang di Ombak. Itu hasil dari Repan sponsor tuh. Gitu ya. 8 orang udah oke semua. Itu dari Repan sponsor. Makanya kalau pengen banyak Repan sponsor itu pulang itu balik lagi, perbanyak akun keluarga. Ya, insya Allah dari Repan sponsor gitu, sponsorkan lagi, insya Allah itu akan sangat besar untuk kita, insya Allah berapa bulan ke depan kita tinggal memanennya aja. Mungkin itu. Terima kasih Pak Sukron, itu luar biasa dari Pingin Sewu. Pak Haji Padoli sering komunikasi ke saya gitu ya, menanyakan itu gitu. Ya, alhamdulillah semoga terus semuanya berjalan lancar, sukses bersama. Jadi manfaatkan masa promo ini. Manfaatkan, perbanyaklah akun keluarga kita, daftarkan mereka dengan sponsor kita. Soal yes-nya itu belakangan. Mungkin itu Panandang menambahkan. Jadi yuk teman-teman semua, ketika ada waktu terus belajar memandu bijak, itu buku panduan buat kita semua. Karena dengan Pak Sukron aja 100 akun aktif, kebayang berapa tuh uang yang akan kita dapatkan di KLPI. Kalau tidak belajar buku bijak, kita gak akan bisa membawanya. Sekian, cuma manfaat, tetap semangat semuanya, sukses manfaatkan promo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Wah, Luar biasa. luar Ya, biasa. Pak Suhu Ibrahim. eta mah salam takjim Kak Pak Ustadz Ibrahim. Oke, iya. Kita jadi bisa saling belajar ya, Pak Sukron, Bapak Ibu sekalian. Dengan ide dari Pak Sukron tadi menyampaikan tentang 100 akun aktif ya dalam keluarga. Nah, Pak Ibrahim apalagi tadi sampai menyampaikan 500 orang. Dan ternyata saya juga kalau dihitung-hitung ternyata saya itu yang keluarga saja punya 50. Walaupun sudah 14 akun semua, cuman belum yes semua. Tapi kalau sudah yes semua berarti udah 700 orang ya. 50 lebih bahkan. Ya. Jadi menuju 1000 itu insya Allah seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari, ternyata dengan menginikan saja keluarga kita, ternyata di sana banyak. Ya, sangat banyak peluang untuk bisa kita saling berbagi, bisa saling kita mensuplai, tentunya untuk akun-akun di KLP seperti itu. Dan hari ini kita juga didorong ya dengan yang namanya opak. Nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz Ibrahim, terima kasih Pak Sukron ya yang telah mengirim kepada kita semuanya. Dan Bapak Ibu silahkan untuk bersama-sama kita juga dikreasikan ya tentang akun-akun kita di KLP seperti itu. Mangga, ada siapa lagi? Masih ada waktu 3 menit untuk menyampaikan. Masih ada. Pak Nandang. Pak Romo, ya silakan Pak Romo. Pak Romo Yudi. Terima kasih waktunya Pak Nandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore ini luar biasa ya, pembahasan buku bijak dan telah disampaikan oleh Pak Sukron, Pak Ustadz Ibrahim, masukan-masukan dan pengalaman
yang bisa memberi inspirasi buat kita semua. Memang betul apa yang dikatakan, saya setuju oleh beliau-beliau bahwasanya dengan kita mendaftarkan anggota keluarga kita ini mengamankan kehidupan ke depan kita, keluarga kita. Karena kalau menurut informasi yang kita eh, dapatkan bahwasanya dari Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani di 2025 dan 2026 ini kondisi ekonomi kita kurang baik. Mudah-mudahan sih tidak, tapi kan alang bayinya kita sudah ada di KLPI, jadi kita sudah punya payung sebelum hujan, begitu Pak Nandang ya. Dan kalau kita memasukkan anggota keluarga ini lebih mudah karena mereka tentunya sepaham dengan kita dan tidak berpikiran negatif. Tetapi alangkah baiknya apabila kita juga keluar dari lingkungan keluarga kita, teman dan sahabat, karena ini penting untuk mempercepat pertumbuhan komunitas kita. Dan yang saya alami ini mereka biasanya ikut tapi belum paham. Nah ini yang salah satu tugas dari Ketua HK di daerah masing-masing. Setelah saya jalani, mereka harus kita mengertikan dulu dan kita ajarkan, kita praktekkan. Jadi mereka saja biasanya antara dana sponsor dan donor sponsor belum paham. Loh apa ini? Kok ada donor, ada dana? Nah, ini kalau kita praktekkan, mereka paham, tentu mereka akan bergerak dan akan mendaftarkan keluarga mereka, saudara-saudara mereka. Ini akan lebih mempercepat pertumbuhan komunitas kita. Jadi dari pembelajaran buku bijak pagi dan sore, saya banyak sekali mendapatkan ilmu dari para leader-leader kita, dari senior-senior kita yang bisa kita terapkan apabila ini memang cocok di lingkungan atau daerah kita. Jadi memang wajib sebetulnya. Jadi jangan hanya komentar tapi tidak mengikuti, tidak paham apa yang dikomentari. Jadi lebih baik kita menyimak dulu, kita belajar, baru kita komentar. Ini lebih fair dan lebih meningkatkan pengetahuan kita. Saya kira itu Pak Nandang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali saya sudah bisa hadir di buku bijak sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, benar Pak Romo Yudi ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan kita hadir di buku bijak, maka tentunya kita bisa berbagi ilmu, membagikan inspirasi untuk kita semua. Ya, jadi apa yang dikatakan Pak Romo juga tadi betul ya, kalau sudah paham. Kalau saya menilai Pak Romo berarti sudah paham sekali nih tentang sistem yang ada di KLPI dan Bapak Ibu sekalian, maka HK-nya itu harus dijalankan, dikuatkan kembali karena di sana terjadinya edukasi ya, edukasi yang baik untuk tentang aplikasi kita. Nah, seperti itu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dengan demikian karena waktu sudah harus kita akhiri ya. Terima kasih untuk Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir di Jumhaka sore hari ini di hari Senin tanggal 18 November 2024. Kita berjumpa kembali insya Allah besok di link yang sama ya, di waktu yang sama untuk sama-sama kita laksanakan yaitu Jumhaka sore. Untuk pagi hari seperti biasa jam 6 sampai jam 7. Kemudian untuk malam ini untuk Jum Nasional insya Allah akan diisi dengan penyampaian dari ombak ya, dari ombak. Jadi Bapak Ibu silakan diajak, tapi khusus yang sudah mitra air untuk bisa hadir di Jum nanti ya, untuk khusus mitra air diutamakannya. Ya untuk itu silahkan kepada Bapak Ibu sekalian sekali lagi saya aturkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kealpaan, kehilapan dalam memandu, menyampaikan pelaksanaan buku bijak di sore hari ini. Dan luar biasa saya ucapkan terima kasih Pak Sunoto ya di dalam kesibukannya, kemudian lagi berjumpa dengan teman-temannya di Semarang, tapi bisa mengisi pembacaan buku bijak, penyampaian pemaparan materi di sore hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan buat kita sekalian ini adalah menjadikan ilmu ya, ilmu yang bermanfaat tentunya untuk dunia dan akhirat.
Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita lewat KLPI, lewat Ombak, untuk bisa diberikan rezeki yang luas, yang melimpah, yang barokah, dan bermanfaat tentunya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya Nandang di Kota Bandung, saya haturkan terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti malam. Salam lima pilar. Waalaikumsalam. Selamat sore, sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih Pak Danang. Terima kasih Pak Guru. Tetap semangat untuk semuanya. Memberkati kita semua. Apa kabar Bunda Saya Susu? berikan ke Pak Esmen ya. Assalamualaikum. Izin keluar, izin mohon maaf. Bunda. Lanjut ke wilayah timur. Keluar rapat. Nah, Pak Esmen sudah saya berikan ke Pak Esmen ya untuk wilayah timur. Ya, ya Pak. Ya, enggak. Bapak Ibu, silakan yang wilayah barat kalau mau live karena harus sholat maghrib, dan yang di timur silakan yang akan melanjutkan Zoom-nya bersama wilayah timur. Selamat Silakan sore, ya. izin live. Pak Danang, Sehat selalu. Esmen semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum keluarga wilayah timur. Izin Bunda Budi. Saya tolong jadi host ya.